ketua kelompok nih. Ayo, dia belum join ya? Tunggu 5 menit lagi guys, 7.45 lah, baru kita mulai guys. Jam 3, 2 menit lagi berarti. Gue bisa mau keluar dulu. Mau kemana anjir? Adalah. Udah main ML aja udah dulu guys. Nah, daftar menu ini tuh fungsinya list. Kalian udah pada tahu nggak guys? Bim. List. Sorry Bim. Udah record kan? Udah. Oke guys. Gas mas. Oke. Kalian tahu nggak fungsi list itu apa guys? Apa mas? Nggak serius anjing. Nggak, ini kayak kalian tahu nggak kenapa list gitu? Buat apa kenapa dibikin varian rasa gini-gini? Anjing, gue merasa gimana? Ya, ini rasa-rasa yang tersedia nih. Nah, jadi ini tuh buat nampilin gitu, ada apa aja gitu kan di pilihan menunya. Nah, sekarang ini nggak bisa di zoomin ya. Cara ngezoomnya gimana ya? Kalian kelihatan nggak kalau gua utak-atik ini? Ini kelihatan nggak? Oke. Nah, ini yang pertama ini kan list itu diawalin itu pakai tanda ini nih, kurung siku. Jadi ini variabel. Nah, variabelnya ini bebas kalian mau bikin apa. Kita kalian bikin daftar anjing pun nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika kalian mau nampilinnya itu kalian paham daftar anjing gitu yang kalian input di awal. Nah, tandanya list itu diawali dengan tanda kurung siku ini. Nah, kan kalian mau masukin kayak pilihan-pilihan rasanya dan pilihan harganya gitu kan ya. Nah, itu kalian pakai kurung kurawal gitu buat misahin. Nanti setiap kurung kurawal itu dikasih koma buat jadi pemisah. Menurut gue sih kayak gitu deh. Nah, pertama, karena ini kan kalian tahu kan yang string gitu ya, paham ya? Nah, ini karena tanda kutip berarti string ya, paham ya? Jangan sampai kalian ntar besok ditanya tipe datanya apa, kalian jawabnya integer gitu kan, pala gue jadi pusing juga gitu kan. Waduh, temen gue kok kayak gini gitu ya. Nah, tapi sekarang kita tahu dulu nih. Nah, di sini yang di kode-kodenya itu varian rasa kan. Nah, jadi yang di fokusin itu kalian tuh varian rasa sama harga. Nah, varian rasanya itu dibikin karena titik 2 ini nanti jadi varian rasanya itu munculnya kayak gini. Bentar ya, aku run juga sekalian. Clear. Apaan sih? Freak anjing. Saya guys. Anjing. Bentar ya. Apaan sih? Nah, bentar ya. Masukin username admin. Oke, nama pelanggan Bima. Nah, nih, kan kelihatan kan nih di bagian terminalnya itu kan ada 10 rasa ya. Nah, jadi ini tuh varian rasanya ini tuh nampilin dari awal nih, contohnya varian rasa vanilla harga 15.000 gitu ya, paham ya? Paham nggak sampai sini dulu? Gian, paham nggak? Iya, lanjut. Oke. Kenapa, Pak? Oh, kan. Ini. Dijawab di. Biar rata sih sebenarnya. Kalau menurut gue biar rata. Kalau menurut lu biar apa, Di? Sebenarnya sih gue karena ngopas sebelah doang ya. Ngopas yang praktikum kita. Cuman itu menurut gue sih bikin kayak gitu tuh kayak biar rapi aja. Biar rapi kalau jelas varian itu apa-apa aja. Jadi dibikin kayak gitu. Ya biar listnya tuh kayak ini loh Pak, kayak rapi gitu. Kalau pakai kurung kurawal kan jadi kayak kenapa ada kurung sih gitu. Jadi kayak kurungnya tuh kita miringin semua, terus listnya tuh kita daftarin, kita jajarin gitu. Jadi kelihatannya rapi, cuman ada listnya aja, nggak ada kurung-kurungnya. Jadi kayak lebih enak dilihat gitu. Menurut gue sih gitu ya. Gue nggak tahu ada fungsi balik itu atau enggak. Bisa tinggal tanya. Ya. Setuju. Nah ya. Oh ya, setiap kali ada list baru itu dikasih koma ya guys buat pembeda bahwa ini udah selesai gitu. Koma gitu.
buat mau nambahin selanjutnya. Paham nggak? Paham ya? Ya paham ya pasti. Nah, habis itu ditutup lagi. Jangan lupa tadi kan udah diawali dengan kurung kurawal. Kurung siku. Nah, ini dikasih kurung siku lagi buat tutup ya. Alasannya di situ karena ini beda inden gitu. Kalau tadi kan apa ya? Apa sebutan inden tuh bahasa Indonesia apa di? Inden tuh beda. tap jarak ke dalam. Jarak ke dalamnya beda gitu. Karena ini kan udah sampai sini doang gitu ya. Ini apaan sih nggak jelas. Ini kan udah sampai sini doang. Jadi inden tuh kayak tabnya nih. Ini kalau kayak gini nih. Nih, indennya beda. Jadi inden yang ini, inden yang di sini sama inden yang di sini beda. Tapi Kayak karena awal paragraf kan di tab kan. Ya udah. Kayak gitu. Itu tanda buat awal doang. Ini karena ini kenapa di awal? Karena ini buat nutup yang ini doang gitu. Jadi dia nggak berkaitan sama yang tanda-tanda ininya gitu. Oke. Nah ini pesanan yang di sini, yang pesanan sama dengan tanda kurung siku ini sebagai tempat penyimpanan, guys. Guys, ya kurung siku gitu. Cuman ini Kurung buat siku awal itu dictionary. awal akhiran list. Ya, dictionary. Kalau kurung siku dictionary, kalau kurung yang kotak itu list. Kalau kurung siku itu list. Ya. Oke, terus ini pesanan sama dengan list kurung siku. Nah, ini tuh fungsinya buat penyimpanan aja. Oke. Ntar dijelasin lebih lanjut di bawah, soalnya hubungannya sama yang codingan di bawah. Nah, ini print 50 ini yang ini guys, yang sama dengan ini, paham lah ya. Ini nih yang sama dengan ini, yang sama dengan banyak banget ini nih. Yang aku tandain di bawah, di terminal. Ya itu. Oke. Terus ya kalau mau gitu aja sendiri anjing, jangan nyuruh gua. Iya. 50 tapi harusnya sih 50 ya. Iya. Oke. Terus lanjut. Oke, lanjut di bagian login. Nah, ini login ya guys ya. Nah, pertama login di sini dibagi. Ini dikali, maksudnya 50 kali. Harusnya 50. Benar. 50 bisa. Oke, ini nih. Biar itu, jadi pemisah. Itu styling, Pak. Itu terserah kita biar bagusin aja stylenya. Oke, lanjut ya. Pertama, ini lumayan agak riwah. Sekarang kita masuk ke form login. Nah, di login ini, pertama-tama kita nulis dulu login sama dengan true itu buat mulai kayak ibaratnya kayak aktivasi nggak sih di jatuhnya? Iya. Terus ini dengerin baik-baik Bima, soalnya loginnya agak tricky. Kalau nggak dengerin dikit aja ntar bisa nggak ngerti. Bim. Apa? Lanjut jelasinnya. Anjing lu, gue kira lu mau ngajarin gue tadi. Soalnya kadang kalau kayak kita habis jelasin gitu kayak udah mulai nggak fokus. Jadi gue fokus balik. Soalnya ini penting. Nah, jadi ini ibaratnya aktivasi gitu kan, bahwa kita tuh mau benar gitu kan tujuan awalnya. Nah, sekarang kita bikin percobaannya sama dengan 0 karena kita belum nyoba dong. Oke. Baru sekarang kita masuk ke while login. Nah, ketika login, while itu kan ketika gitu kan ya. Ketika kita mau login, kita pasangin dulu mindset kita ke user pass kita nih. User pass itu ibaratnya kayak dictionary-nya gitu loh. Dictionary-nya kira-kira apa nih yang mau diinput di user ID sama di password. Nah, di sini pahamin dulu. Yang pertama itu value, yang kedua itu key-nya. Oke, si admin itu value, si 123 itu key-nya. Paham ya? Ibaratnya key-nya itu pokoknya dia tuh bersangkutan sama si value gitu. Jadi kalau ada si admin, dia kaitannya sama si 123 ini. ID password. Iya. Tapi maksudnya bukan berarti bisa dibalik gitu. Ngerti? Oke, nah sekarang kita masuk ke user ID sama dengan input masukkan username. Nah, username ini yang dimaksud itu yang admin. Oke? Ya. Oke, admin.
Karena dia kan mau nunjuk dictionary, dia kan cuma buat dimasukin huruf doang gitu. Nanti jadi kalau misalnya ini nih. Kayak kalau kalian dilihat di bawah nih ya, di terminal, itu ada tulisan masukkan username gitu. Masukkan username. Nah ini jadi ada tulisannya kayak gini. Kenapa nggak pakai kurung kurawal? Karena nih lu lihat, nih admin 123 itu kan nggak keluar di sini. Karena itu dictionary. Kalau pakai kurung kurawal, dia jadi dictionary lagi, bukan jadi apa namanya permeabilitas buat dimasukin suatu inputan gitu. Ngerti lah ya sampai situ ya. Oke. Nah, password ini sama dengan input masukkan password. Oke, jadi passwordnya ini yang 123 ini ditandain sama di line 57 ini nih, dipahami di line 57. If user ID in user pass and password sama dengan user pass user ID. Oke, kita bedah satu-satu ya guys. Pertama-tama di if user ID in user pass. Berarti kita karena yang disebutin awal itu kemarin kata mbaknya tuh yang disebutin di awal itu yang si value-nya. Berarti if user ID in user pass, berarti ketika jika username-nya itu di user pass, berarti yang awal, yang admin, dan password sama dengan artinya passwordnya itu adalah user pass user ID. Nah ini berarti kalau user pass sama dengan tanda kurung user ID gini, berarti yang berkaitan dengan yang tadi itu yang adminnya. Berarti apa yang cari key-nya? Nah, key-nya itu yang mana? 1, 2, 3 gitu loh. Paham nggak? Maaf kalau buru-buru. Paham nggak? Ya, paham nggak? Oke. Coba ulang lagi deh. Oke, ulang lagi. Oke. If user ID in user pass, ya kan? User ID-nya itu berarti username-nya nih, ya kan? Nah, si username-nya ini dimasukin si admin. Oke. Masukin si admin. Dan si password-nya ini harus sama dengan user pass yang mana dari list yang di user ID. Paham nggak? Yang di list yang di user pass, tapi yang berhubungan dengan user ID. Nih, lihat. Jadi, kalau misalnya si user pass ini nunjuk ke admin, si user ID ini nunjuk ke 123. Alasannya value sama key tadi. Karena tadi ini dibikin dictionary ini dia nunjuk ke key-nya, bukan ke value-nya. Gitu. Nah, iya kan? Sebenarnya pertanyaannya itu cuma ada dua. Kenapa harus admin? Kenapa nggak 123? Tapi karena kemarin tuh dibilang sama mbaknya karena yang disebutin duluan ya dia. Jadi kalau misalnya di sini dibikin 123 admin, ya jadi username-nya admin 123, tapi password-nya admin gitu. Ini deh. Jadi ini kan user pass itu kan yang admin sama 123 kan. Nah, tapi ini tuh yang berada atau yang si key-nya dari si value admin gitu. Jadi kalau misalnya kalian masukin admin, gagal. Jadi nggak bisa berurutan gitu karena adminnya ini, karena si user ID ini tuh di kurung kurawal ini, si kurung siku ini nunjuk ke key-nya bukan ke value-nya gitu. Mungkin kalau besok kalian ditanya, mungkin singkatnya kalian jelasinnya gini aja. Jadi waktu kan if user ID in user pass kalian udah paham lah ya, yang nunjuk tuh adminnya. Dan passwordnya sama dengan user pass sama dengan user ID. Itu kalian bilang aja, ya karena itu dibikin berkaitan sama si user pass-nya mbak, dia key-nya, the key dari si value si admin gitu. Udah pasti kalian lolos deh. Dia key dari value itu karena si kurung siku itu tuh nunjuk ke key-nya. Kalian ngomong gitu aja deh kalau misalnya besok ditanya. Kalau misalnya besok ditanya, kalian gitu, key-nya dari halo. Ya gimana ya? Ini si user pass user ID ini nunjuk ke key-nya kan? Iya. User pass itu nyimpen ID dan password. User Iya. ID buat nyimpan username-nya. Username-nya. Buat nyimpan 123. Jadi benar. kita pakai if. Jadi ketika user ID yang kita masukkan itu sesuai dengan user pass itu kan pertama admin. Jadi ketika kita ketik admin itu sesuai dengan user pass yang ada yang kita simpan itu admin. Pertama tuh berarti benar. N, ingat kan kalau N itu gimana? Kalau N itu ketika
kejadian 1 dan kejadian 2-nya benar baru true. Kalau salah satunya salah, berarti false. Artinya kedua-duanya harus benar. Dia bisa login. Nah, dan password sama dengan user pass, user ID. Password yang kita masukin tuh harus sesuai dengan dengan isi dari user pass, yaitu admin 13, yang key-nya admin gitu. Yang key-nya user ID. User ID-nya itu admin. Jadi harus cocok gitu. Pokoknya user ID itu harus masukin admin dulu. Kalau sesuai, baru bisa lanjut ke password. Nah, passwordnya itu sesuai nggak 1, 2, 3 gitu. Kalau passwordnya sesuai, tapi user ID-nya nggak sesuai, salah. Karena dia N, maksudnya dan gitu. Jadi dua-duanya harus benar. User ID yang kita masukin itu harus benar, harus sesuai dengan user pass-nya. Nah, password yang kita masukin juga harus benar dengan user pass-nya. Yang user pass-nya itu juga harus sesuai sama user ID gitu. Kita masukin admin. If admin itu ada di user pass, if admin in user pass, ada berarti kan? Benar. Satu kondisi benar nih. Dan password, kita masukin 1, 2, 3 misalnya nih. 1, 2, 3 sama dengan user pass, kurung siku, user ID itu kan tadi kita masukin admin. Berarti 1, 2, 3 sama dengan user pass yang key-nya admin gitu. Yang username-nya admin. Jadi kan harus benar. Harus 1, 2, 3 tapi password-nya harus 1, 2, 3 tapi ID-nya juga harus admin gitu. Kalau salah satunya salah, dia nggak bakal bisa. Coba tarik dulu WhatsApp dikit, Pak. Ngerti kah? Tapi kalau misalnya besok ditanya biar kelihatan kayak pinter aja gitu. Pokoknya kalian tuh bilang aja kayak misalnya si user ID ini user pass ini kalian tuh nunjuk ke value-nya. Ngomongnya gitu aja. Karena ketika kalian ngomongnya keren, kalian tuh udah menang 50% lah dari mbaknya. Gitu loh. Yang paling penting tuh bukan ngerti guys, tapi kalian tidak keren jadi dikira ngerti gitu. Kayak Hardy. Bercanda. Bercanda. Ya gitu aja. Jadi kayak if user ID ini user pass, kalian bilang aja itu nunjuk ke value-nya, yang mana value itu admin, Mbak. Nah, terus and password, dan password sama-sama user pass, user ID itu nunjuk ke key-nya. Key-nya itu yang mana berkaitan sama si admin, yaitu 1, 2, 3, gitu aja ngomongnya besok. Aman kok, aman. Pasti lolos. Kalau udah ngomong kayak gitu. Coba, Alfa, ulangin kata Bima tadi. Kan nggak ngerti nih anak asu. Gian ngerti nggak? Alfa ntar rehabilitasi sama gue aja. Gian ngerti nggak? Coba ulang Yan. Ayo Gian, kenapa user ID-nya sama ini user pass and password sama user pass user ID? Coba Gian jelasin dong. Sebab gue kalau ditanya gitu pasti gue bingung mau jawab apa ya. Bentar. Bingung, otak gue mudeng. Sumpah. Nih, ikutin kata-kata gue ya. If user ID in user pass, berarti user pass itu kan penyimpanannya, dictionary-nya. Kan kalian tadi kan udah dengar tuh dictionary, kamus penyimpanan. Oke. Tadi di sini admin. Berarti if user ID in user pass, dia nunjukin si value-nya yang duluan disebut. Yang mana itu sebutannya adalah admin. Nunjuk value admin. Oke. Terus dan password sama dengan user pass. Dalam kurung siku user ID dia nunjuk ke key-nya, Mbak. Yang mana key-nya itu berkaitan langsung dengan value-nya yang mana dalam user pass dalam dictionary-nya itu adalah 1, 2, 3, Mbak. Lu jelasin gitu aja. Dah. Artinya kalian nggak tahu kan? Bentar, nih gue tanya satu. Kalian ngerti konsep key and value nggak? Ya udah itu masalahnya. Ya tadi lu ngomong key and value, ada yang ngerti anjing itu apa? Lu bilang gak ngerti key and value anjir.
Maurin sama Diana denger nggak nih? Dengar. Dah. Bentar. Ini Gian sama Ova kita lihat bentar lagi. Ren, coba jelasin line 57 gimana? Iya itu, line 57 aja cukup sih. Kemarin lu udah gua ajarin ya, Ren ya. Lu udah denger semalam ya? Gue tadi malam denger doang, nggak join. Join doang, nggak denger. Kagak yang di record Diana itu loh. Itu kan gue jelasin yang loginnya, Ren. Guys, paradanya udah mulai, guys. Dengerin nggak? Ya, Maurin pro AFK anjir. Diana. Maurin ini suka kayak gitu, Cok. Pura-pura ngorek anjir. Jelasin. Yang if use ID itu nggak apa-apa di. Gue tahu lu di login di luar kan di. Nggak apa-apa. Signal aku, Ren. Astagfirullah. Hari-hari sinyal. Dosa mulu, Cok. Oke. Besok aku ini deh ngajak Maurin Gian dah ketemuan biar lebih gampang. Ya kan mereka di Jakarta. Ala Alfa. Ya, besok aku ke kosmu. Ini bareng nggak? Ya boleh bareng. Boleh. Katanya nggak lag. Katanya Lag nggak ngomong aja. Iya, sabuk. Emang gini anjir. Bima pergi ke Jakarta. Value. Gian belum datang. Udah di record apa? Pokoknya value itu yang di awal aja di apa? Yang disebutin duluan itu nentuin value sama key-nya. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3 di awal, itu value-nya 1, 2, 3. Gitu aja sih, Mak. Iya, kan tadi gue udah jelasin, anjing. Dari tadi. Bim, dia bilang value-nya admin. Ya, value. Definisi gimana ya? Gue juga gak ngerti. Definisi, sabar. Ya, coba gue bikin sederhana kalimatnya. Pokoknya, ya, nah gini. Jadi, gue matiin kipas dulu bentar. Udah ya. Jadi ketika kita bikin dictionary, ketika kita bikin pakai kurung kurawal itu, kan ada gue bikin admin, string admin, string pernah tahu kan ya? String admin, _2, string 123, itu namanya key and value. Key itu kunci, value itu nilainya. Jadi ketika gue bilang varian rasa, itu tuh kuncinya 1, 2, 3 itu vanilla, value gitu. Bim naik ke atas. Paling atas, list. Nah, kan ada kurung kurawa tuh. Nah, itu artinya di dalam kurung kurawa ada varian rasa, _2, coklat misalnya. Varian rasa itu key-nya. Coklat itu value-nya. Kenapa varian rasanya key-nya sama semua itu varian rasa? Kenapa value-nya beda-beda? Ada strawberry, ada coklat, ada bubblegum. Karena ketika kita memanggil varian rasa, yang keluar adalah nilainya. Nilainya bisa beda-beda, tapi key-nya satu untuk manggilnya gitu. Jenisnya, value itu nilai dari jenis itu. Nah, ketika gue bilang harga, kenapa key-nya harga semua tapi value-nya beda-beda? Ya karena nilai tiap harganya beda-beda gitu. Harga yang di sini sekian, harga yang di sana sekian gitu. Ibaratnya gitu deh. Nah, tapi balik ke login, Bim. Ke login. Nah, gini. Di login, key and value itu kita bikin definisinya dikit beda. Bukan sebagai varian rasa dengan harga,
Karena cuma ada satu dictionary, yaitu admin 123. Berarti cuma ada satu key, satu value kan. Jadi fungsinya itu bukan buat jenis dan nilainya, tapi sebagai ID dan password. Bisa dipakai buat itu. Jadi ketika ID-nya admin, value-nya harus 123. Jadi kalau value-nya kita kasih yang lain, dia nggak detect. Karena yang kita daftarkan ke sistem cuman 123, yaitu sebagai password-nya admin gitu. Ngerti kan? Karena key-nya cuma satu. Jadi bukan jenis lagi, tapi ID. Admin itu sebagai ID-nya. Password itu sebagai 123 itu sebagai password-nya. Di dalam login ini, jangan kalian bilang admin 13 itu sebagai key and value. Itu memang key and value, cuman fungsinya itu sebagai ID dan password. Mindsetnya gitu dulu. Udah dapet kan? Nah, jadi user pass itu variabel buat nyimpan ID dan passwordnya. Ibaratnya lu mau login nih. Kalau lu belum daftar kan, lu nggak tahu ID password lu apa. Makanya kita daftarkan dulu di sistem dengan nama user pass. Nah, user pass ini pendaftaran ID dan passwordnya yaitu admin 123. Kita pakai konsep key and value karena biar kalau ID-nya admin, passwordnya harus 123. Kalau key-nya admin, value-nya harus 123. Kalau selain itu mereka nggak bisa karena admin pasangannya cuma 123 gitu. Bisa dibilang kayak gitu, tapi user pass itu kayak kita bikin-bikin aja, Fa. Misalnya lu mau bilang Alfa ganteng sama dengan admin 123 gitu. Bisa. Nggak gitu dijelasin ya, jelasinnya user pass itu variabel. Iya, variabel. Jadi Buat iya namanya maksudnya doang. tekanin aja, maksudnya dia variabel. Jadi mau variabel lu bikin X gitu tetap aja bisa. Bentar, Jadi Fa. gitu. Lu tau variabel kan, Fa? Nah, variabel itu yang nggak dikasih tanda petik dan apa-apa, itu tuh buat menamain sesuatu deh. Buat namain sesuatu gitu. User pass ini buat nyimpen admin dan 123 gitu, Fa. Ngerti nggak? Namanya terserah kita, Fa. Kalau gua bikinnya ID pass misalnya sama dengan admin 123 bisa. Karena itu gue yang bikin gitu. Jadi gini, Fa, pokoknya tekenin dulu tuh variabelnya tuh kayak variabel matematika biasa. Lu mau masukin apa aja tetap bisa gitu. X sama dengan admin 123 juga bisa, Fa. Iya. Variabel matematika biasa aja. Mungkin ya, oke. Nah, udah paham kan? Coba gantian. Coba kalau Alfa dulu yang dari tadi udah diinin. Alfa, coba jelasin line 57. Oke. Ya sini gue jelasin. Lu ngerti kan berarti user pass itu sebagai variabel buat nyimpan admin dan 123. Nah, di sini kita bikin variabel baru, Fa. User ID. Nah, variabel ini fungsinya beda-beda, Fa. Yang user pass itu fungsinya Kompong gadang. Semangat. Iya sih, emang. Udah, Diana. Dah, di user pass, Fa, itu buat nyimpen ID passwordnya. Di user ID itu buat ada input, Fa. Input tuh nyuruh kita buat masukin sesuatu gitu. Dah. Wah, kacau sih lu, Alfa. Enggak. User ID itu, Fa, buat nyuruh kita, input itu buat nyuruh kita masukin sesuatu. Misalnya, input nama lu gitu. Lu masukin nama lu Alfa, baru bener. Kalau lu input nama lu Bima, salah, ya kan? Nah gitu, sama kayak input username. Username-nya kan admin. Ya lu harus masukin admin. Kalau lu nggak masukin admin, lu salah. Kita mau bikin kayak gitu konsepnya. Sama kayak password. Kita harus masukin password gitu. Dah,
Tapi kan masukin sesuatu. Jadi ketika di if kan kita udah bikin nih user pass, user ID sama password. Tapi itu cuman baru variabel-variabelnya doang. Kita belum bikin sistemnya yang bikin kita bisa login gitu. Kita baru mendefinisikan aja. Nah, sistemnya itu yang dari if else itu. Nah, gimana sistemnya? Dengar baik-baik ya, If user ID in user pass and password sama dengan user pass in user ID titik 2. Dah. Ketika user ID yang kita masukkan ada di dalam user pass yang kita definisikan tadi, yaitu admin. Ngerti kan? Jadi ketika lu masukin inputannya, masukkan username titik 2. Lu kan disuruh masukin sesuatu. Lu bisa masukin apa aja, Fa. Tapi buat bener, lu harus masukin admin. Itu fungsi user ID in user pass. Paham kan? Kenapa yang dipanggil tuh admin? Padahal kan ada 1, 2, 3. Maksud lu gitu kan? Iya. Maksudnya di user pass itu karena adminnya yang kita tulis duluan gitu. Dah. Nah, n itu dan itu buat pemisah. Jadi di dalam if itu kan ada if bla 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 dan bla bla bla. Itu tuh bukan satu kesatuan. Itu tuh ada 2 kondisi yang berbeda gitu. Kondisi pertama, user ID yang kita masukkan itu harus cocok dengan user pass yang udah kita ketik, yaitu admin. Dan situasi kedua, password yang kita masukkan, kan password disuruh masuk input masukkan, password yang kita masukkan harus sama dengan itu, artinya harus bernilai sama. Jadi password yang kita masukkan harus bernilai sama dengan user pass yang ada tanda kurung siku kan user ID yang berisi user ID gitu. Gak perlu masukkan username. Intinya user ID tadi udah kita bikin. User ID in user pass gitu kan. Jadi ketika user ID itu kita masukin admin, berarti benar. Nah, setelah itu ketika password yang kita masukkan itu sama dengan user pass, tapi user passnya tanda kurung siku ada user ID yang kita masukin gitu. User ID-nya admin, harus admin dulu gitu. Lu kalau langsung ngerti diran anjing sih, Pak. Harusnya dari tadi, Cok. Mau gimana lu, Fa, ngertiinnya supaya gampang? Nih admin, ini misalnya 1, 2, 3 nih. Admin, salah. Silakan ulang lagi, admin. Admin. Nggak bisa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, nggak bisa, login gagal. Gimana, Fa, biar lu ngertinya? Masukkan username. Nih kita nunjukin key-nya nih, key-nya. Ini tadi karena gue ngomongnya belibet ya. Jadi adminnya yang key, 1, 2, 3 yang value ya guys. Masukkan username, misalnya admin. Oke, 1, 2, 3. Berhasil deh.
Coba Fa, ada yang mau tanya nggak? Ah, Sama dengan user pass in user ID gitu kan. Lu bingung di situnya. Nah, gini Fa. Santai. Eh, lu udah ngerti belum? Itu tuh di dalam if itu ada dua kondisi yang berbeda. Ya. Jadi user ID dan user pass ini udah bisa kita lewatin ya. Dan nah, password sama dengan itu artinya password yang lu masukin Fa, lu kan bisa bebas nginput apapun. Lu nginput 1234 bisa, 12345 bisa, 123 bisa, ya kan? Jadi yang lu masukin itu nilainya harus sama dengan value dari user pass dengan yang kita bikin di user pass. Iya. Dari mana kita tahu yang kita masukin itu harus 123? Makanya ada fungsi user ID, Fa. Jadi kayak user pass kita kasih dalam kurung siku user ID. Jadi user ID itu udah terisi duluan gitu. Harus udah ada admin dulu baru kita masukin password gitu. Jadi kalau nggak ada adminnya, 123 nggak benar gitu. Paham logikanya kan? Itu tuh ini bukan. Sama dengan itu kayak bernilai sama apa? Kalau sama dengan aja, nah gini, nama lu sama dengan Ova. Itu sama dengan itu fungsinya adalah gitu. Nama lu adalah Ova. Kalau gini, nama lu sama dengan Ova. Berarti nama lu tuh bernilai sama dengan Ova gitu. kalau sama dengannya 1, dia jadinya kayak percobaan sama dengan 0 ini. Jadi dia nggak ada hubungannya sama dengan itu harusnya sama gitu nilainya. Apa ya jelasinnya? Susah. Oke, udah ya. Oke. Nggak, nggak mau lanjut sebelum lu bisa jelasin sendiri line 57. Coba jelasin. Ya jelasin yang tadi gitu. User ID, user pass itu menuju kemana. Ya, kenapa-kenapanya. Kenapa apanya, Pak? Nggak, gue lagi suruhnya. Misalnya gue nanya tadi line 57. Gimana? Kenapa? Nah, iya. Kondisi.
Iya. Iya benar. Gak apa-apa kok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Logik lu Nggak udah apa-apa. benar. Tapi misalnya lu masukin selain admin, dia bakal muncul juga apa disuruh masukin password apa? Karena disuruh input. Ya. Kalau user ID salah, iya dia ke password juga. Tapi hasilnya udah pasti salah, login gagal. Iya, betul betul. Bim, perju. Nih, while login, user pass sama dengan admin 13, user pass sama dengan admin 123. Ini kami buat, nih misalnya ini gue jawab maknya. Jadi di sini dengerin baik-baik ya. Di sini Mbak, kami ingin membuat percobaan login untuk masuk ke dalam program. Di dalam login ini, kami mendefinisikan dulu login itu sebagai true. Nah, lalu kami mendefinisikan percobaan itu sebagai 0. Lalu kami membuat loopingan, yaitu while login. Artinya, ketika login ini true, codingan yang terjadi adalah kami masukkan user pass, yaitu berisi dictionary, admin, dan 123. Itu berfungsi sebagai ID dan password yang akan kami masukkan nanti, Mbak. Lalu kami membuat user ID untuk menginput username-nya. Lalu kami membuat password untuk menginput passwordnya. Nah, setelah itu, Mbak, kami membuat codingan untuk loginnya, yaitu ketika user ID itu ada di dalam user pass yang kami bikin, ketika user ID yang kami inputkan itu ada di dalam user pass yang kami bikin, dan password yang kami masukkan itu bernilai sama dengan value-nya dari user ID yang sesuai dengan user pass, maka kami ngeprint login berhasil. Singkatnya, ketika user ID dan user pass yang kami masukkan itu sesuai dengan yang sudah kami tulis, maka login akan berhasil, Mbak, gitu. Ya kalau sesuai dengan user pass, tapi harus dicek dulu passwordnya, bener nggak passwordnya gitu. Paham nggak? Oke. Terus lanjut lagi di... Ini di record kan? Oke, terus lanjut lagi di bagian else print login gagal. Jadi kalau tadi kalian udah nyoba kan, waktu udah nyoba, terus hasilnya itu login gagal, apa namanya salah ID atau admin atau user ID atau user passwordnya, maka nanti dibikin di else ini print login gagal, silahkan coba lagi. Paham ya? Perlu gue jelasin lagi nggak? Kenapa login gagal gitu? Karena salah gitu. Ya. Nah, kalian boleh pahamin lagi nih guys. Tadi kan dibikin di awal nih percobaan sama dengan 0. Ya. Nah, ini percobaannya sama dengan 0, berarti itu mengindikasikan kita belum nyoba sama sekali nih guys. Ya pokoknya kalian tuh mikirnya ini belum nyoba sama sekali. Nah, maka dibikin sini percobaannya +1 ya. Jadi kalau kalian nyoba sekali berarti sekali. Kalian nyoba lagi ternyata salah lagi 2 kali gitu, paham ya?
Nah, kalau udah kayak gitu, udah 3 kali kayak yang kita ternyata kita gagal nih 3 kali salah password misalnya typo semua tiga-tiganya. Maka nanti ada tulisan print login gagal, quit. Nanti langsung apa namanya? Di iniannya keluar login gagal. Apa namanya? Quit. Jadi nggak bisa apa namanya? Nggak ngebuka lagi gitu. Apa namanya? Keluar dari sistemnya. Ngerti nggak? Nggak ya. Jadi kayak nggak kembali ke menu awal lagi tuh, ke awal-awal masukin password username lagi. Itulah singkatnya. Login udah paham kan semuanya kan? Harusnya paham sih. Kalau tadi udah paham Udah, bagian maksudnya. Ya. Ini daripada nggak terlalu lama, soalnya kita baru di line 66, kita masih ada sampai line 200. Ini kan tadi tanyain Mbak satu. Semoga kita ngerti ntar habis ini semuanya. Cuman kalau takutnya ada yang nggak ngerti, ini mau nggak nge-record jawabanku aja dulu. Ntar kalian tiru. Kalau seandainya buat kalian hafalin. boleh record, boleh tulis juga sih di. Kalau mau ditulis sih lebih bagus lagi. Nanti kita bagi aja, bagi 2. Jadi gue nulis Bim. Ya gue juga. Tapi Bim nulis Bim. Ya. Ya. Hei, aku belum bagi tugas ya. Tugas apa di? Outline. Hah? Tugas apa? Apaan sih? Oh, outline laporan kayaknya. Per Per part. Oh, jadi kita yang jelasin per part. Hah? Oh. Wah, kacau anjing Diana. Aduh, Amin. parah Diana. Diana parah banget. Baru Parah, jelasin. Diana ini parah Udah banget sejam nih. Zoom. Udah sejam Zoom nih baru jelasin. Astaga, Diana. Lebih susah dong. Sama aja dong. Kan nanti ditanyanya di yang kalian nggak jelasin. Yang pas. Nggak ngerti deh. Kita pernah bahas. Yang dibagi. Oh. Itu kan maksudku buat bikin codingannya di, bukan buat jelasinnya. Oh. Fadim, Fa? Fa diem anjir, mute. Anjing apa? Ya, terus gimana di? Ya, terus? Oh, biar jadi alasan anjing. Iya, gue paham. Jadi alasan cocok. Walah. Serem banget pemikiran kalian, guys. Iya guys, kalian tuh bukannya belajarin aja guys anjing, tapi hamin 1 sih. Aku paham, Todi. Cuman masalahnya setiap kita konsul, misalnya nih, anggap nih, misalnya yang login aku deh, yang misalnya. Yang misalnya yang login Bima nih, ya kan? Tapi pas konsul yang nanya soal login aku anjir, ngerti nggak? Iya, ini udah nggak berlaku lagi itu Diana. Jadi kayak mbaknya udah pasti tahu itu alibi kita. Iya, itu ada tuh di TikTok. Bukannya gimana ya, maksudnya? Ya percuma, kita diem juga Diana kalau lagi diinin. Ya aku minta maaf sih ya, misalnya kayak aku konsul tiba-tiba gitu. Cuman kayak aku udah bilang kayak kami bagi-bagi tugas mbak. Yang bilang bagi-bagi tugas tuh awalnya aku ke mbaknya. Kamu bagaimana Hardi? Bilang mbaknya kan. Saya dari awal sampai apa gitu aku bilang. Terus nanya gimana? Ya gitu gini mbak. Aku jelasin kan. Terus kayak iya, disclaimer tuh kita tetap tahu di sini siapa yang pro. Ya, maksudnya kalau kayak gitu tuh alibinya bakal terdukung. Misalnya Bima di bagian milih-milih diskon bank nih. Harusnya kemarin yang
bacot sama Mbak si Bima soal diskon Bang. Setuju. Ya kan? Masalahnya gitu misalnya tuh. Kayak misalnya Bima yang bacot, bukan aku. Walaupun aku yang ngetik ngodingnya misalnya, tapi kayak Bima yang ngerti, Har nggak gitu Har, tapi gini gitu. Itu buat nguatin alibinya. Kayak misalnya di bagian pemilihan metode pembayaran, itu bagian Maurin misalnya. Harusnya waktu konsul, ini metode pembayarannya kalian mau gimana? Harusnya Maurin yang jawab gitu. Tapi itu kita kan nggak ngaruh juga nggak sih buat besok, kayak besok kan kita cuma disuruh jelasin apa yang ditanya, bukan kita disuruh presentasi kan. Iya. Jadi kayaknya Aku kalau takutnya gue apa? aku takutnya itu tuh ntar buat presentasi itu ntar jadi gambling. Jadi kayak kalau kita berhasil yakinin Mbak kalau kita pro di dalam bidang ini, anggaplah oke. Misalnya, maaf Mbak, Alfa dijelasin di awal dia kurang ngerti karena dia di bagian yang bagian pemilihan diskon. Oke Alfa, karena kamu pro di situ coba kamu jelasin. Kalau seandainya jawaban Alfa nggak memuaskan Mbaknya, misalnya balik kemana? Ini sambil call grup. Ya, HP. iya. Gak paham lah. Gitu aku paham. Saling bantu gitu. Sama bantu gitu kan maksudnya. Balik sih gue. Iya anjir. Kalau itu mah ya memang wajib. Cok, jadi kalian pikir besoknya aku diem aja nggak bantu kalian? Nanti loh. Iya sambil call boleh sambil call. Iya. Ini kan kayak rencananya Maurin sama Bima sama Gian mau satu tempat. Aku Diana sama Ova mau satu tempat rencananya. Gitu kan, Mem? Gian kayaknya nggak bisa deh. Ya udah yang nggak bisa. Kalau sampai malam nggak mungkin anjir. Kan banyak suka sampai malam tuh. 3 kelompok aja. Oh ya udah berarti kayak call grup aja yang nggak bisa satu tempat. Kalau ya udah kalau sambil call grup. Kalau yang mau satu tempat gas. Emang bakal banyak ya pertanyaannya? Kayaknya nggak banyak deh, soalnya dia gabung 3 grup, Bim. 3 kelompok yang digabung. Kayak bakal semua orang ditanyain gak sih? Ditanyain, cuman kayak 3 kelompok kan jam 7:30 malam sampai jam berapa maunya mbaknya. Iya, nggak mungkin sih. Pasti sampai jam 9. Satu kelompok setengah jam mah dapat berapa doang, Bim? Dapat banyak sih ya, Bim ya. Satu orang 5 menit berarti. Udah, gini maksudnya ya oke lah buat alibi boleh lah. Kayak tentuin aja bagian-bagiannya harusnya pro di mana. Bagi-baginya di programnya. Cuman tetap pelajarin semuanya. Ini nanti kan itu kan udah dikirim codingannya ini ke grup. Itu kalian coba-coba setiap codingannya itu. Gimana? Kalau misalnya dia iya gimana? Kalau tidak gimana? Kalian sesuaiin terminalnya sama codingannya. Kenapa while-nya begitu? Kalau kalian bingung langsung coba di codingannya gitu. Sambil coba-coba juga. Sekarang ini kami jelasin, cuman kayak
misalnya kayak SKS gitu kan harus tekun gitu loh. Soalnya juga kita kan nggak ada yang nyangka mbaknya bakal ngetes gini kan ya. Aku juga nggak nyangka anjir. Dah, berarti codingannya udah aku kirim. Sambil pelajari sendiri. Aku siang sih. Aku besok praktikum siang. Jadi malamnya aku begadang yang mau ntar kayak aku habis ini mau keluar. Ntar malaman kalau kalian belajar sendiri terus ada yang mau nanya langsung chat aja aku nggak apa-apa. Mau jam 12, mau jam 1 aku stay kayaknya. Tanya aja nggak apa-apa, tanya. Yang penting kita tuh kayak paham gitu loh. Cuma Iya, sekarang iya. kita ngajarin semuanya dulu. Ntar buat yang Cuman kalau daripada ngajarin gitu, kalau menurut gue ya, kalau mau langkah cepet aja sih, nulis jawaban sih itu paling. iya sebenarnya nulis jawaban. Cuman ngumpulin moodnya aja sih buat nulis jawaban aja susahnya. Ya itu Bim kayak mending record gak sih Bim? Jadi kayak denger gimana intonasi cara jawabnya. Bukannya tinggal baca aja gitu lebih gampang. Tapi terserah sih. Aku sih terserah aja. Aku cuma maksudnya ngebantu aja gitu. Ya udah coba sekarang Oh, ya nah yang tadi kayak gitu, Cok. ya udah ntar ini aku record sekarang jawabannya. Ntar kalau sempat kalau aku balik ntar sekalian aku tulis, ntar aku kirim ke grup. Yo. Ya, biar double sekalian. Udah dari awal Bim. Dari awal. Lu aja biar cepet. Ini sekalian di record maksudnya. Gue Sekalian yang di record. share screen ngerti. Bentar ya. Nah, share screen. Gak ada yang nyala. Kelihatan kan? Udah. Ini ada yang mau pakai Google Docs juga nggak ngerekam? Aku nggak bisa. Ya udahlah, langsung ya. Baik Mbak, ini gue langsung kayak ngomong sama Mbaknya aja ya. Baik Mbak, kali ini kami ingin menjelaskan codingan studi kasus kami mengenai pembelian puding di puding icl.py. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu kita dalam suatu transaksi kita harus mempunyai barang yang dijual Mbak. Jadi maka dari itu dalam program ini kami ingin membuat daftar atau list dari barang-barang yang kami jual di toko fisiknya. Nah, kami itu menjual puding-puding berbagai macam rasa Mbak. Seperti vanila, taro, mangga, stroberi, dan lain-lainnya. Maka dari itu, di dalam program codingan, kami membuat list nama variannya dengan harganya, Mbak. Kami membuat variabel daftar menu, lalu kami membuat listnya, Mbak, dan di dalam list itu ada dictionary-nya, Mbak. Dictionary-nya itu berisi berbagai macam varian rasa dengan harga yang kami tawarkan. Nah, yang list itu yang ini, Mbak, yang kurung siku, sedangkan yang dictionary itu yang kurung kurawal. Nah, kenapa kami memakai kurung kurawal? Kenapa kurung kurawalnya kami spasi-spasi gini, Mbak? Ini kalau nggak salahku, itu biar ini terlihat rapi, Mbak, varian rasa dengan harganya, agar listnya itu terlihat rapi dan enak dilihat. Soalnya kalau kami nggak kayak gini, ntar takutnya kayak nggak enak dilihat aja, Mbak. Jadi kayak lebih rapi gitu. Tapi besok pagi aku pasti tanya sama Mbaknya. Itu benar atau enggak. Kalau salah, aku bakal ngasih revisi cepat. Nah, di dalam dictionary ini, Mbak, kami ada bikin 2 key and value. Key and value yang pertama itu varian rasa dengan varian rasanya apa. Lalu key and value yang kedua itu yaitu harga dengan harganya berapa. Seperti contohnya, Mbak, kami bikin varian rasa vanila lalu dengan harga 15.000. Lalu ada varian rasa taro dengan harga 12.000 dan seterusnya, Mbak. Nah, setelah kami membuat seperti ini, Mbak, di dalam suatu
dictionary yang terdapat di dalam list, kami lanjut ke codingan yang line 44, Mbak. Di sini kami bikin pesanan. Kenapa pesanan ini listnya kosong, Mbak? Karena itu berhubungan dengan codingan di bawah yang akan kami jelaskan nanti, Mbak. Jadi ini kami lewatkan dulu. Lalu di sini kami ngeprint stylingnya, Mbak, yaitu ngeprint selamat datang di puding ICL. Lalu kami ngeprint sama dengan ini, string sama dengan ini, sebagai buat memperbagusnya saja, Mbak. Lalu bintang 50 ini artinya dikali 50 kali, Mbak, stringnya dikali dengan 50 kali, biar efisien, Mbak. Lalu kami masuk ke bagian loginnya, Mbak. Di bagian login ini kami mendefinisikan login sebagai boolean true. Artinya nanti ketika di while login titik 2 itu yang terjadi adalah login ketika true, Mbak. Jadi fungsinya ketika kami ingin memberhentikan, kami tinggal nanti bikin login sama dengan false untuk memberhentikan codingannya. Lalu di sini juga ada percobaan sama dengan 0. Ini fungsinya nanti untuk mengulang percobaan sebanyak seberapapun yang kami mau, Mbak. Dan ketika percobaannya sudah salah seberapa yang banyak kami mau, loginnya akan berhenti dan aplikasinya akan keluar, Mbak, codingannya akan quit. Nah, di sini kami bikin loopingan while, Mbak, while login titik 2. Artinya ketika login itu true, maka yang terjadi adalah codingan di bawah ini, Mbak. Yang pertama, kami membuat variabel user pass, yaitu memasukkan dictionary admin dan 123 sebagai key and value-nya, Mbak. Ini berfungsi sebagai ID dan password yang akan kami daftarkan dan akan kami masukkan. Nah, di user ID, Mbak, kami menyuruh kasir untuk menginput username-nya, Mbak, yaitu ada input titik 2, lalu kami membuat string masukkan username. Sama seperti password, Mbak, kami menyuruh input, lalu dalam kurung ada petik 2, kami menyuruh memasukkan password sama kasirnya, Mbak. Nah, kan nanti yang di display itu, Mbak, yang kelihatan, ini saya coba run ya, Mbak. Nah, di sini kami langsung kelihatan, kami disuruh masukkan username, Mbak. Nah, username dan password ini secara logika harus sesuai dengan user pass-nya, yaitu admin dan 123. Karena sudah kami daftarkan atau sudah kami deklarasikan. Nah, bagaimana cara membuat codingan loginnya, Mbak? Kami di sini menggunakan if, Mbak. If user ID in user pass and password sama dengan user pass key user ID, itu maksudnya gini, Mbak. Ketika user ID itu yang kami masukkan ada di dalam user pass, yaitu sebagai key-nya. Kenapa key? Karena yang pertama itu admin, Mbak. Jadi username yang kami masukkan pertama ini harus sesuai dengan user ID yang kami masukkan pertama ini harus sesuai dengan key-nya user pass, yaitu admin. Dan ini untuk menunjukkan bahwa di dalam if ini ada dua kondisi yang berbeda, Mbak. Yang pertama kondisi user ID in user pass, dan yang kedua kondisi password sama dengan user pass key user ID. Nah, tadi kan user ID itu harus sesuai dengan user pass, Mbak. Lalu password yang kita masukkan juga harus bernilai sama dengan user pass yang key-nya itu user ID, Mbak. Jadi user ID-nya harus benar dulu, lalu baru password-nya harus bernilai sama dengan value-nya user pass yang key-nya user ID. Intinya kami harus memasukkan inputan admin dan 123 itu ke dalam username dan password, Mbak. Jadi username-nya kami harus masukkan admin, password-nya kami harus memasukkan 123 agar codingannya benar. Nah, ketika benar, maka kami akan ngeprint login berhasil, Mbak. Artinya login itu berhasil dan codingan akan dilanjutkan. Nah, untuk melanjutkan codingan, kami membuat login sama dengan false, Mbak. Kenapa? Karena jika kami tidak membuat login sama dengan false, setelah itu akan terdeteksi sebagai loginnya sama dengan true. Artinya, setelah memasukkan ID dan password, walaupun benar, ketika kami tidak memasukkan login sama dengan false, itu codingannya akan diulang-ulang terus untuk memasukkan username dan passwordnya, Mbak. Jadi, kami memasukkan login dan false ini untuk menghentikan codingannya ketika sudah benar username dan passwordnya. Lalu setelah itu, else. Ketika else ini, Mbak, berarti antara user ID dan passwordnya tidak sesuai dengan yang kami bikin, Mbak, di user pass. Jadi ketika salah satunya salah, kami akan ngeprint login gagal, silakan coba lagi. Nah, setelah itu, karena di dalam stukas kami disuruh untuk mencoba sebanyak 3 kali ketika salah, kami membuat percobaan plus sama dengan 1, Mbak. Karena percobaan di atas ini sama dengan 0, jadi dia akan ngeloop sebanyak plus sama dengan 1, Mbak. Jadi ketika itu, jadi akan dicoba
codingannya ketika percobaan plus sama dengan 1 akan diulang ke atas lagi. Akan diulang ke atas lagi ke dalam memasukkan username dan password. Nah, ketika dia mengulang sekali, kan dia plus sama dengan 1. Berarti 0 plus 1 itu sama dengan 1. Jadi ketika codingannya salah lagi, dia akan ngulang lagi, tapi pengulangannya akan di pengulangan yang kedua. Sampai di if percobaan sudah 3 kali, alias ketika kita sudah salah sama dengan 3 kali, dia otomatis programnya akan ngeprint login gagal, Mbak. Karena sudah 3 kali seperti yang kami batasi. Lalu program akan quit atau keluar dari programnya, Mbak. Selesai. Setelah itu kami akan memasukkan list varian, Mbak. Nah, di dalam list varian ini, kami akan memanggil semua list yang sudah kami bikin di daftar menu, Mbak. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada pelanggan bahwa apa saja yang ingin mereka beli, Mbak, di pudingnya. Nah, di sini kami mendeklarasikan dulu beli kembali sama dengan true. Kenapa beli kembali sama dengan true? Karena nantinya di akhir kami akan menanyakan orang kasirnya apakah ingin membuat transaksi baru atau tidak. Ketika iya, maka akan diulang dari awal lagi. Nah, lalu kami membuat styling juga. Kami disuruh sesuai dengan studi kasus, kami disuruh memasukkan atau menginputkan nama pelanggan. Yaitu kami mendeklarasikan dengan pembeli sama dengan input nama pelanggan. Lalu setelah itu, di sini kami masuk ke intinya, yaitu di bagian list varian, kami ingin mendisplay list varian yang tadi di daftar menu. Kami mendeklarasikan i sama dengan 0. Nah, i sama dengan 0 ini fungsinya nanti untuk sama seperti percobaan tadi, untuk menambah plus sama dengan satunya biar berurutan. Jadi kami membuat di sini for index, item in enumerate daftar menu, start sama dengan 1. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya untuk setiap indeks ini variabel yang kami buat, Mbak. Lalu item, variabel yang kami buat juga. In enumerate, di dalam enumerate itu function untuk perhitungan. Function untuk perhitungan. Kayak jadi nanti kalau kita enumerate, dia bakal menghitung 1, 2, 3, 4 gitu. Fungsinya apa? Buat menghitung listnya nanti. Jadi varian 1, variannya vanilla. 2, variannya mangga. 3, variannya coklat gitu. Jadi kami tidak perlu membuat manual. Jadi sudah ada codingannya. Nah, yang kami enumerate itu atau yang kami hitung itu di daftar menu, Mbak, yang list ini tadi. Jadi nanti ini akan terkeluar 1 varian rasa vanilla harga 15.000, 2 varian rasa taro harga 12.000, begitu, Mbak. Nah, untuk lebih jelasnya setelah itu dan startnya sama dengan 1, Mbak. Kenapa 1? Karena perhitungannya kan dari 1, Mbak, bukan dari 0. Jadi kami akan membuatnya dari 1. Lalu kami di sini membuat varian rasa sama dengan daftar menu i varian rasa. Nah, varian rasa di sini fungsinya adalah memanggil key dari varian rasa yang ada di dalam daftar menu, Mbak. Kan di dalam daftar menu ini ada key-nya, yaitu varian rasa. Nah, itu kami panggil di sini, Mbak, di bagian varian rasa. Jadi nanti dia akan menampilkan daftar-daftar varian rasa yang ada. Lalu nanti kami juga membuat harga, yaitu sama daftar menu i harga. Jadi nanti kami ingin memanggil value key-nya harga yang ada di dalam daftar menu, Mbak. Yaitu harga yang ini. Harga 15.000, harga 15.000, harga 20.000, yang seperti itu. Nah, jadi ketika kami sudah selesai membuat ininya, kami nanti ngeprint, yaitu indeks. Indeks ini tadi fungsinya itu sebagai angkanya 1, 2, 3, 4 gitu, Mbak. Makanya nanti indeksnya itu plus sama dengan 1. Jadi nanti jadi 1, kedua, 2, ketiga. Nah, fungsi i-nya apa? I ini sesuatu yang nggak kami print, Mbak. Tapi nanti berfungsi ketika kami menginputkan nomor berapa, maka i ini yang akan dipanggil ke dalam programnya. Nah, seperti itu, Mbak. Kami mendisplaynya. Jadi langsung aja kami coba ya, Mbak. Tadi kan username-nya kami coba harus sama, Mbak. Coba kami salahin dulu. Admin
134. Salah Mbak, karena key and value-nya admin 123. Lalu kami masukkan admin ganteng 123. Salah juga Mbak, karena ID-nya tidak sesuai. ID-nya itu admin, bukan admin ganteng. Walaupun passwordnya sesuai, admin tidak sesuai, username tidak sesuai, maka salah. Ketika kami mencoba lagi Mbak, username-nya itu disalah-salahin, AD misalnya. Nah, loginnya gagal. Jadi loginnya gagal lalu codingannya keluar. Jadi kami harus masukkan ID dan password yang benar. Nah, ini kami masukkan ID dan password yang benar, admin 123. Nah, kami masukkan nama pelanggan misalnya Hardi Mbak nama saya. Itu bakal langsung muncul. Nah, codingan yang ini berfungsi untuk menampilkan yang seperti ini Mbak, yaitu varian rasa, vanilla harga 2, varian rasa taruh sampai ke bawah, sampai yang 10 ini Mbak. Nah, kenapa ada slash step itu buat ngasih jarak ke dalam ke titik 2-nya, biar titik 2-nya itu menjauh seperti ini, seperti yang ini. Ini kan menjauh nih, ini fungsi slash T. Nah, slash N ini fungsinya untuk enter, meng-enter agar dia rapi Mbak, jadi seperti ada jarak di sini. Jadi biar rapi aja sih Mbak, itu buat styling aja. Nah, setelah itu kami ada codingan memilih menu Mbak. Di memilih menu ini, kami akan mengarahkan kasir untuk memilih menu yang dipilih oleh pembeli di toko kami. Nah, setelah kami memperlihatkan kasir dan pembeli itu varian rasa yang ada, kami mempersilahkan pembeli untuk memilih varian rasa apa yang mereka mau Mbak. Jadi contohnya pembeli ingin memilih varian rasa nomor 1, yaitu vanilla. Jadi nanti akan terdisplay varian rasa yang Anda pilih itu adalah vanilla, yaitu harganya 15.000. Sudah sesuai Mbak dengan di sini. Nah, itu tuh di sini Mbak, kami membuat total harga sama dengan 0. Di sini kami menyimpan dulu total harganya sama dengan 0 karena pembeli belum memilih apa-apa. Yang membeli sama dengan true ini sama seperti tadi, kami membuat membeli ini true. Jadi ketika while membeli ini true, codingan ini yang terjalan Mbak. Codingannya itu yaitu kita bikin inputan lagi, yaitu pilihan, itu integer input pilih varian rasa apa. Nah, input pilihan varian rasa apa ini kami nanti akan terdisplay di sini. Pilih varian rasa. Jadi nanti kami akan memilih varian rasa apa, Mbak. Nanti kami akan menyuruh untuk masukkan varian rasa apa yang kami mau. Nah, biar mudah, kami mendeklarasikannya sebagai angka saja, Mbak. Jadi kami mau memilih varian rasa nomor 1, 2, atau 3 gitu biar tidak repot kasirnya. Jadi kami masukkan integer di sini. Fungsinya apa? Agar semua yang kami masukkan itu terhitung sebagai integer alias angka. Jadi ketika kami masukkan 1 di sini di varian rasa, yang terpanggil itu adalah varian rasa nomor 1. Itu varian rasa vanilla dengan harga 15.000. Nah, di sini kami bagiannya memilih porsi. Di memilih porsi sama seperti tadi yang aku jelasin tadi di sini. Nanti logikanya sama. Ntar coba pelajarin aja. Nah, kami akan memilih porsinya. Semisal kami memilih porsinya ada 5 porsi, Mbak. Nah, nanti akan dihitung total harganya, yaitu harga dari 5 porsi vanilla ini adalah 75.000. Kenapa? Karena kami mendeklarasikan dulu total harganya, yaitu porsi dikali harga yang kita pilih. Ketika kita memilih 5 porsi dengan harga satuannya 15.000, maka yang terjadi adalah codingannya mengkalikan porsi dengan harganya 5 dikali 15, yaitu 75.000. Nah, setelah itu kami memprintnya, Mbak, yaitu printnya harga dari porsi yang kami pilih, yaitu dari varian yang kami pilih, ini adalah total harga. Jadi nampak itu di sini, Mbak. Kami memilih varian rasa vanilla yang satuannya 15.000 dengan jumlah porsi 5, maka yang terlihat adalah harga dari 5 porsi vanilla ini adalah 75.000. Sorry bentar. Rp75.000. Nah, udah sampai situ kan, Mbak? Nah, setelah itu kami membuat barang belanjaan, Mbak, yang baru. Yaitu di barang belanjaan ini kami memasukkan dictionary varian
yang key-nya varian dengan value varian pilihan. Lalu porsi dengan value porsi. Key harga dengan value total harga. Ini fungsinya untuk menyimpan barang belanjaan yang sudah dipilih oleh pembeli di dalam barang belanjaan ini, Mbak. Jadi mereka memilih vanilla dengan harga 15.000 dengan jumlah porsi 5 ini dan total harga 75.000. Kami simpan di sini, Mbak. Kami simpan di dalam sini. Fungsinya apa? Fungsinya nanti buat disimpan dan ditampilkan di harga akhir, Mbak. Nah, di sini kami membuat total harga 1 sama dengan total harga ditambah barang belanjaan yang di bagian harganya. Jadi, total harga di sini kami akan membuat total harganya itu kan di sini 0. Jadi, total harganya awalnya total harganya itu sama dengan 0 ditambah harga dari barang belanjaan yang kami pilih. Dalam kasus ini, total harga ini adalah 75.000 awalnya. Kenapa kami kasih total harga sama dengan 0, total harga sama dengan total harga ditambah barang belanjaan? Jadi ketika kami nanti memilih kembali, misalnya kami memilih kembali 25.000. Jadi nanti total harganya itu 75.000 ditambah 25.000. Jadinya 100.000 gitu buat nambah-nambahin loopnya. Lalu di sini kami bikin pesanan .append. Append ini itu fungsinya buat menambahkan sesuatu ke dalam list. Jadi di sini kami membuat pesanan, Mbak. Pesanan ini list kosong. Jadi ketika pembeli sudah memilih porsi dan varian rasa yang mereka mau, kami menambahkannya ke dalam pesanan. Nah, yang kami tambahkan itu adalah data barang belanjaan pembeli yang kami simpan tadi, yaitu varian yang mereka pilih apa, porsinya berapa, lalu harganya berapa. Jadi itu yang kami masukkan ke dalam pesanan, Mbak. Fungsinya apa? Nanti fungsinya menyimpan semua total barang yang disimpan pembeli untuk dimasukkan ke dalam struk seperti itu. Lalu di sini ada codingan memilih kembali, Mbak. Jadi kan pembeli itu bisa jadi ingin memilih kembali puding-puding yang mereka mau. Jadi ya ketika ingin menambahkan kembali, maka kita memperbolehkannya, kita bikin codingan baru. Kita bikin di sini, pilih kembali input. Apakah pelanggan ingin memilih kembali atau ingin berbelanja kembali? Lalu kami membuat opsi di sini, Mbak. Opsinya ini dalam bentuk string, iya atau tidak. Lalu kami bikin di sini lower semua. Takutnya nanti yang dimasukkan pembeli itu i-nya caps lock, Mbak. Kalau i-nya caps lock, jadi ketika nanti dijawabnya iya seperti ini, yang terhitung di sini bukan iya, tapi iya kecil semua, Mbak. Karena kami sudah kasih lower gini. Jadi mau mereka jawabnya iya, i-nya besar, yang terbaca nanti iya seperti ini, i-nya kecil. Itu buat memudahkan saja, Mbak. Jadi ketika pilih kembali kita jawab iya, maka membeli sama dengan true. Artinya codingan akan kembali ke while membeli, yaitu pilihan seperti ini. Jadi nanti kita akan memilih kembali barang yang kita mau. Di sini kita langsung coba ya, Mbak. Kita pilih varian rasa berapa? Misalnya varian rasa 2. Nomor 2 itu taruh dengan 12.000. Kita pilih porsinya 48.000. Nah, jadi itu terus sampai pembelinya mau beli berapa. Bentar ya. Nah, ketika pembeli sudah tidak mau lagi, Mbak, untuk memilih, jadi kita bikin tidak nih, Mbak. Nah, ketika tidak, maka dia akan break. Nah, break ini artinya apa? Codingannya berhenti, Mbak, karena codingannya itu while, yaitu ngelup terus, bakal berulang terus. Kita berhentikan dengan break. Jadi codingan while-nya berhenti dan lanjut ke codingan di bawahnya, Mbak. Nah, di bawahnya ini kami menanyakan inputan apakah pembeli adalah member. Jika membernya iya, maka dia akan dapat diskon, Mbak. Perhitungan diskonnya ini dalam bentuk integer. Kenapa integer? Agar tidak jadi float gitu, Mbak. Takutnya kalau kayak kami ngasih 10% itu kan 10/100, 1/10, 0,1. Sedangkan integer itu angka bulat, bukan angka koma. Jadi biar lebih enak dipandang aja sih, Mbak. Jadi kami bikin integer total harga. Dalam stokasnya kami dikasih
harganya itu diskon 10%, Mbak. Jadi kami bikin 10%. Nah, total harga 1 itu sama dengan total harga yang sudah total harga yang dipunyai pembeli dikurang dengan diskonnya. Nah, diskon ini seperti yang ini, Mbak, total harganya dikali 10%. Seperti kami mempunyai barang belanjaan 100.000, kami diskon 10% sama dengan 10.000. Nah, 10.000. Ya, 10.000. Jadi diskon ini bernilai 10.000. Jadi total harga 1 ini kita mengurangi total harga 100.000 tadi dengan 10.000. Jadi 90.000. Itu, Mbak. Jadi nanti yang kita print itu adalah harga yang besaran diskonnya dan total belanjaan yang sudah didiskon. Lalu ketika else berarti jawabannya selain iya. Berarti di sini codingannya akan membaca pembeli itu bukan member. Nah, ketika pembeli bukan member, maka total harga satunya, total harga di inputan ini itu sama aja dengan total harga sebelumnya. Misalnya sebelumnya 100.000, ya udah total harga di sini 100.000, jadi nggak ada bedanya. Kenapa kami bikin di sini total harga 1 sama total harga? Agar nanti menyamakan dengan yang di sini, Mbak, yang if-nya. Jadi biar if dan else itu total harga 1, biar variabelnya sama. Setelah itu kami ngeprint, Anda tidak mendapatkan diskon karena bukan member. Jadi total belanjaan kami itu sebesar total harga 1, Mbak. Lalu di sini kami memilih metode pembayaran. Sampai lain 200. Bim, lu ngerti yang ini nggak, Bim? Bim? Oi. Ngerti yang dari bagian metode pembayaran nggak? Ya, udah ngerti semua. Kenapa emang? Gantian, Bim. Suara gua habis. Ya udah, lu liatin gua kalau ada salah. Oke, gua lanjutin ya, guys. Sekarang kita mau memilih metode pembayaran. Di dalam pemilihan metode pembayaran ini, seperti yang dijelasin di awal, di mana tulisannya adalah pilih metode sama dengan true. Berarti setelah pilih metode sama dengan true ini, ketika true, maka kita jalankan codingan yang seperti selanjutnya, yaitu di mana while pilih metode titik 2, print 1 tunai dan 2 ATM. Nah, di sini kita diberi kesempatan untuk memilih apakah kita mau menggunakan tunai atau mau menggunakan ATM. Selanjutnya, setelah kita memilih, misalnya kita memilih itu metode input pilih nomor untuk metode pembayaran. Nah, kita tinggal tulis aja karena itu input. Maka kita masukin 1 ataupun 2, di mana 1 if metode sama dengan 1, maka total harga 2 sama dengan total harga 1, yang mana di tunai itu sendiri di bagian ini tidak terdapat adanya diskon. Kemudian ini ada dua pembayaran, yang mana yang kedua itu adalah elif metode sama dengan 2, yang mana di sini dibuat menggunakan ATM, yang mana ATM di sini yang tersedia ada BNI dan BCA. Jadi ketika di sini dituliskan bayar bank sama dengan true, maka setelah bayar bank sama dengan true, terjalankanlah codingan untuk pemilihan ATM mana yang dipilih, di mana diberikan yang pertama BNI, yang kedua BCA. Jadi kita tinggal menuliskan saja, jika kita mau menggunakan BNI, maka dituliskan if metode bank sama dengan 1, maka terdapatlah kita terinput menggunakan bank BNI, yang mana di bank BNI ini ada diskon apabila harga melebihi dari harga 60.000. Nah, di harga 60.000-nya ini sendiri ada ketentuannya, if total harga lebih besar sama dengan 60.000, maka terciptalah mindset di mana yang mendapatkan diskon ini apabila harganya 60.000 ke atas. Kemudian di sini terdapat kami membuat variabel, yaitu diskon BNI sama dengan integer total harga 1 dikurangi 10.000, yang mana diskonnya ini terdapat apabila harganya lebih besar daripada 60.000 dan juga dikurangi 10.000 ini. Itu adalah hasil akhir dari total harga yang dibuat ketika kita menggunakan ATM BNI. Jadi dibuatlah total harga 2 sama dengan diskon BNI, yang mana variabel baru ini dikarenakan si diskon BNI-nya ini sudah dijalankan pada harga yang diberikan awalnya yang lebih besar daripada sama dengan 60.000. Lanjut ke bawah dikit. Kemudian
terdapat else titik 2 total harga 2 sama dengan total harga 1. Yang mana tadi kan ada pilihan di mana if-nya itu lebih besar sama dengan 60.000. Namun ada juga dong orang yang membeli di bawah harga 60.000. Nah, hal inilah terdapat total harga 2 sama dengan total harga 1 yang mana dikonotasikan tidak memiliki harga diskon seperti itu. Nah, selanjutnya ada menggunakan Elif metode bank sama dengan 2. Nah, di metode bank yang kedua ini yaitu penggunaan ATM BCA, terdapatlah total harga lebih besar sama dengan 75.000 untuk bisa dijadikan sebagai adanya terdapat diskon, yang mana kita membuat banyak variabel nih di sini. Yang pertama, kita yang mau kita diskon ini, di mana terdapat total harga 1 dikurangin 75.000 dibagi 25.000 ini. Nah, di sini total harganya ini kan seperti yang tadi dibilang harus melebihi atau sama dengan 75.000. Kemudian untuk mengeceknya, maka dikurang 75.000 terlebih dahulu untuk mengecek akumulatifnya ketika menggunakan adanya tambahan ketika kelipatan 25.000. Jadi, apabila menggunakan pembayarannya itu 100.000, maka terdapatlah 75.000, di mana sisanya itu akan bersisa 25.000. Yang mana ketika 25.000 dibagi 25.000 akan timbul 1. Nah, timbullah diskon aslinya sama dengan integer yang mau didiskon. Nah, di sini terdapatlah yang mau didiskon itu berapa. Kemudian, diskonannya ini sama dengan 20 plus diskon aslinya. Oke, nah di 20 plus diskon aslinya mungkin bisa dijelasin sama Hardi deh, biar lebih gampang. Di yang 20 plus diskon aslinya. 20 plus diskon aslinya? Iya. Oh, jadi kan setiap kalau lebih dari 75.000, dia didiskon 20% sebagai diskon awalnya. Ketika dia udah 100.000, dia nambah 1%, jadi 21%. Nah, jadi kan udah dijelasin Bima tadi kan. Jadi total harganya itu dikurang 75.000 dulu. Fungsinya apa? Ketika dia lebih dari 75.000, nanti kita kurang dengan 75.000 dan dibagi 25.000. Nah, ketika nanti hasilnya itu misalnya ini 75.000 nih. Nanti kan hasilnya 0. Bim, kalau 0 dibagi 25.000 gimana, Bim? 0. Oh ya, 0. Berarti diskonnya nanti 20 plus 0 gitu. Berarti 20%. Ketika di sini 105.000 dikurang 75.000 kan 30.000. 30.000 kan dibagi 25.000 itu 1, sekian. Nah, 1, sekian ini kita bikin sebagai integer. Nah, sebagai integer itu jadi 1,6 misalnya nih. 1,6 itu kita integerin alias jadikan bilangan bulat. Jadinya ke 1 gitu. Kalau dalam codingan ini 1,6 jadinya 1 karena dia cuma ngambil satunya aja gitu, bukan jadi 2, bukan dibulatin ke atas, tapi kalau 1,6 jadinya 1 gitu. Nah, jadi kan diskonnya itu udah 1 tuh, 1. Jadi kita tambah diskonnya itu berarti 20% sebagai 20 sebagai diskon awalnya ditambah dengan 1% karena dia sudah mencapai 100.000. Jadi diskonnya itu sama dengan 21%. Nah, di sini kita hitung total harganya itu dikali diskonannya itu berapa persen, yaitu 21% dibagi 100 gitu. Jadi intinya itu di sini kita ngalihkan total harga dengan diskonannya 21%. Ketika sudah dapat, kita mengurangi total harga itu dengan diskon yang sudah ada dalam bentuk rupiah. Setelah itu aku lanjut ya. Iya, aku ngeprint terakhir. Ini terakhir. Kita ngeprint metode yang kita pilih menggunakan bank BCA. Lalu kita ngeprint, kita mendapat potongan harga sebesar diskonannya itu untuk menunjukkan berapa persen. Jadi sebesar misalnya 21. Jadi sebesar 21%. Lalu kita enter. Harga yang harus kita bayarkan itu sebesar total harga 2-nya. Total harga 2 yaitu sekian. Setelah itu kita break yaitu agar tidak mengulang-ulang lagi. Lanjut, Bim. Nah, jadi tadinya kan menggunakan ATM BCA ketika lebih besar sama dengan 75.000. Maka terciptalah else yang mana ketika tidak mencapai 75.000, maka terdapatlah total harga 2 sama dengan total harga 1. Yang mana total harga 1 tadi itu adalah harga setelah adanya pemotongan member ataupun tidak menggunakan member di awal. Selanjutnya ke bawah selanjutnya akan terdapat 2 bagian lagi yang mana ketika tadi tidak memilih
ATM BCA ataupun ATM BNI, maka terdapatlah print mohon untuk memilih pilihan yang bank tersedia. Jadi kalau ketika tadi kita tidak memilih salah satu dari ATM BCA dan BNI, maka kita akan kembali lagi ke menu bayar bank sama dengan true yang terdapat di bagian sebelumnya, yang mana di line sebelumnya itu akan mengulang lagi pertanyaan tentang menggunakan ATM BCA atau ATM BNI. Nah, kemudian terdapat else lagi ketika printnya itu mohon untuk memilih metode pembayaran yang tersedia. Jadi kita kembali lagi di form pemilihan tunai ataupun ATM. Nah, setelah itu timbullah di menghitung pajak. Nah, di menghitung pajak ini terdapatlah PPN 10%, yang mana di sini untuk for your information 10% itu ditulisnya 10/100. Nah, kemudian menghitung pajak ini kita pertama membuat variabel pajak yang mana konotasinya pajak itu berarti berupa angka yang berarti integer. Nah, si integer ini merupakan total harga yang tadi total harga 2 dikali dengan 10% karena pajaknya 10% dari harga akhir. Kemudian terdapatlah total harga 3 yang mana harga akhir setelah diberikan presentase dari pajak tersebut. Nah, total harga 3 ini merupakan integer dari total harga 2 ditambah pajak. Nah, jadi tadi kan total harga 2-nya sudah terdapat tuh di bagian sebelumnya. Nah, pajaknya itu yang tadi dikalikan 10%. Misalnya ketika 100.000 dengan maka pajaknya itu adalah 1.000, timbullah harga jadi 101.000 seperti itu. 110.000, maaf, bodoh. Kemudian timbullah setelah harga 110.000 tadi terdapat tulisan print belanjaan Anda dikenakan PPN sebesar 10%. Print total belanjaan yang harus Anda bayar adalah .2 Rp. Nah, kemudian koma total harga ini, total harga 3 ini nanti kemudian keluarlah harga akhir yang setelah diberikan pajak. Kemudian turun lagi ke bayar sama dengan true. Nah, di sini ketika mau membayar nanti akan terdapat pembayarannya itu apabila dia menggunakan pembayaran yang secara pas atau lebih ataupun berkurang. Nah, di sini yang pertama dijelaskan adalah turun di. Nah, turun. Maksudku turunin codingan ya, maaf. Diturunin codingan. Diturunin. Oke. Lanjut dulu ke bayar sama dengan true. Jadi while bayar, maka pembayarannya itu sama dengan integer dari input masukkan jumlah uang yang dibayarkan. Nah, pertama-tama kita masukin dulu diturunin bawah diturunin bawah wah, sakit nih orang. Hardi dipanggil. Aduh, nggak ada suara error pula. Sorry, bentar. Astaga. Iya, keluar.